jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya, tema kita pagi hari ini adalah setan pansos nih. Banyak banget nih zaman sekarang ini ya makhluk gaib yang mulai menampakkan dirinya dan ramai di dunia maya. Nah begitu juga nih dengan penampakan-penampakan yang diduga adalah kuntilanak di atas genteng warga. Waduh, kuntilanak di atas genteng warga. Kayak gimana tuh? Ini dia tayangannya nih. Ukuran orang demi Allah. Itu gede banget. Itu rambutnya panjang, baju putih. Langsung ngibrit, langsung ngeliat, langsung kaget, shock karena itu tuh besar banget. Terus rambutnya itu rapi banget susunannya, dia miring. Kita kan ngeliatnya dari samping ya, ke depan gitu. Terus kayak bungkuk gitu, jongkok, apa gimana sih bahasanya? Dia tuh kayak gini loh, kayak apa sih? Dia kayak nyiku gini. Kayak gitulah pokoknya. Tapi kita nggak tahu ada gini itu gini atau ada yang bilang kan ngeliat ada yang gendong atau apa nunduk. Apa dia lagi gendong nggak ngerti pokoknya posisinya kayak gitu. Terus rambutnya itu ke depan, terus ada juga yang di belakang. Nah Samir tuh lihat yang bagian belakang itu ada kayak apa ya, coklat-coklat. Ada coklat-coklat itu Di bajunya, jadi Di baju belakangnya itu. Ini udah bener luar biasa ya. Ini nggak tahu yang mana yang pansos nih kadang-kadang nih. Ini Bib nih kalau kita lihat foto atau video tadi dia seperti barusan penampakan-penampakan yang luar biasa yang kita lihat ini memang nggak lumrah seperti biasanya. Tapi kalau kita bicara masalah tentang ketakutan nih, kan setiap orang kalau ngelihat segala sesuatu jadi ketakutan. Ada yang lihat foto ketakutan, ada yang lihat video ketakutan, ada yang lihat macam-macam bisa jadi ketakutan. Apakah ini menjadi kita tuh jadi paranoid, merinding ini yang luar biasa ini sama juga kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita takut kepada sesuatu selain Allah gitu loh. Ini bagaimana penjelasannya di Bib? Mohon izin, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, ya izin. Jadi anak-anakku sekalian, hadirinul hadirat, ya kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, pemirsa Islam itu indah Trans TV. Sebagaimana kajian yang lalu saya sempat menyampaikan rasa takut itu ada dua Mas Fadli. Ya, jadi takut tobi'i dan takut yang syar'i. Tobi'i artinya adalah instinktif, ya, manusiawi begitu ya. Nah salah satu contoh manusia itu cenderung dia akan takut sama apa yang dia nggak ketahui. Dia akan takut sama apa yang dia tidak fahami. Sayyidina Musa alaihissalam ketika Allah berikan satu mukjizat yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular, Mas Fadli, itu beliau ketakutan sampai lari beliau, gitu ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa la takhaf." Wahai Musa, jangan kamu merasa takut. Baru kemudian beliau tentram, lalu kata Allah, "Pegang ular itu maka dia akan kembali menjadi tongkat." Jadi itu takut yang tabi'i, takut yang naluri. Kita melihat sesuatu, kita nggak tahu bahayanya, lalu kita merasa takut. Sayyidina Musa begitu. Dalam kajian yang lalu juga Ustaz Syam menyampaikan Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali melihat malaikat Jibril, itu beliau ketakutan. Lalu lari, zammiluni, zammiluni, ya selimuti saya, selimuti saya. Itu sekali lagi instinktif, tabi'i, gitu ya, dan itu tidak salah. Tapi yang kemudian harus kita pahami, ketika setelah kaget pertama, takut pertama, itu jangan diteruskan. Ya, tadi Nabi Musa alaihissalam ketika sudah tahu bahwa itu adalah mukjizat Allah dan sebagainya, dia tidak takut lagi. Ya, menghadapi tukang sihir Fir'aun, dia lemparkan tongkat itu jadi ular, dia tangkap lagi. Nah, begitupun Nabi Muhammad SAW ketika beberapa kali ketemu Jibril tidak. Nah, maka saya ingin menyampaikan, ya jangan kemudian takut ini dibiarkan. Kalau tadi pertanyaannya, apakah takut ini kemudian jadi berdosa? Kalau sampai kemudian takut ini berlebihan, ya maka dia jadi berdosa. Apa bisa jadi syirik? Kalau jadi lebih takut sama makhluk itu dibanding sama Allah, jadi syirik, begitu ya. Nah, jadi tergantung. Nah, hanya satu hal, Mas Fadli saya ingin sampaikan, Iya, ini ada penjelasan logika. Ya, ada orang yang mungkin butuh penjelasan logika supaya dia bisa tidak takut sama makhluk yang namanya jin itu. Yang namanya jin itu biasanya dia akan ada berdasarkan budaya, gitu ya, budaya orang setempat, gitu ya. Di Indonesia misalnya Ustadz Maulana itu ada kuntilanak, ada pocong, iya. ada genderuwo.
miskin semua itu jinnya itu. Iya, iya, Kuntilanak pakaiannya Pakai seadanya. compang-camping gitu ya. Pocong juga ini. Betul. Genderuwo malah nggak pakai baju sama Iya, sekali. iya, benar. Anaknya pun kecil-kecil, tuyul itu cuma pakai cawat doang, kesian gitu Iya ya. benar. Nah, sementara di barat itu dia berpakaian lengkap dan Pakai mahal. Ya, Dracula, vampir, dia ya, vampire. vampir. Ada lagi Frankenstein, ada lagi Boogeyman dan sebagainya. Nah, orang di Tiongkok itu juga kaya juga setan Iya gitu. benar, rapi. Pakai baju rapi, terus pakai Baju pengantin. ya, baju Iya. pengantin, gelang giok, lompat-lompat ya. Iya. Kemudian orang di Timur Tengah ya mungkin bahkan lebih ini jinnya itu bisa bikin istana dan sebagainya Aladin itu. Ya. Oh iya benar. Kaya jinnya. Nah artinya ini tergantung budaya. Kalau kita bisa melihat dari sisi ini kita nggak akan takut sama makhluk itu. Karena takut itu dibuat, mindset gitu ya. Kita ini khalifah, Mas Betul. Fadli. Khalifah itu kata Allah, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Sudah ditundukkan untuk kalian manusia, yaitu semua yang di langit dan di bumi. Benar. Kalau khalifahnya malah takut sama anak buahnya, Iya, Bahlul namanya nih khalifah. Tapi kalau misalnya lagi sholat tahajud malam-malam nih mertua saya aja, ibu mertua saya bercerita. Kadang-kadang bisa sholat lurus-lurus lancar, kadang-kadang nggak jadi, takut lagi serem nih kayaknya gitu loh. Ini gara-gara kayak gini bisa jadi mengganggu juga tapi Bib. Iya, jadi memang ada tata caranya supaya menghilangkan itu. Tadi saya bilang secara logika, nanti saya sampaikan juga doa-doanya supaya kita Masya tidak Allah. diganggu sama Nanti makhluk. kita bahas lebih lanjut. Yang di rumah biar penasaran nih. Ini Masya Allah luar biasa ya. Yang tadi kayak mertua saya yang tiba-tiba lagi mau sholat tahajud nggak jadi. Karena ketakutan tiba-tiba ada suara-suara apa. Nanti penjelasannya lebih menarik lagi nih. Nah tapi ada kata-kata yang menarik tadi yang dibahas oleh Ustadz Syam sebelum iklan tadi nih. Apakah benar nih jin atau setan yang muncul tiba-tiba di sekitar kita ini bisa jadi peringatan bagi kita. Nah ini buat yang di rumah juga ya. Peringatan bahwa tanda kehadiran kita itu mengganggu mereka. Aduh jadi merinding nih. Kita mengganggu mereka nggak di sini ya? Ini Masya Allah luar biasa. Kalau memberi peringatan itu seperti apa? Kita kan nggak menyesatkan mereka juga atau mungkin sebenarnya kita nggak merasa mengganggu mereka juga Ustaz Syam. Mohon izin penjelasannya bagaimana nih izin? Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus yakin kembali bahwa yang disampaikan Habib tadi al-haq, kebenaran bahwasanya kita ini yang punya bumi. Artinya kita yang punya bumi, kita yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah fil ard. Jadi kalau mereka merasa terganggu urusan mereka, orang kita tidak mengganggu ya kan. Kita tidak pernah mengganggu mereka, kita beribadah dan bumi disediakan untuk kita. Maka kalau misalnya disebut mengganggu mereka, maka kita tidak mengganggu mereka. Cuma ini hukum kita sebagai manusia juga tetap nggak boleh zalim. Bisakah jin saling membunuh? Oh bisa. Bisakah sebagaimana manusia saling membunuh, jin juga bisa saling membunuh. Bisakah manusia membunuh jin? Oh bisa juga. Maka dari itu jangan yang namanya membunuh jin. Kalau misalnya yang ada kan biasanya ada yang membunuh jin dengan sengaja gitu Iya, kan. iya. Nah itu termasuk juga kezaliman. Jangankan jin yang mungkin di antara mereka dalam Al-Quran disebutkan mereka kagum dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya mereka mendengar sahabat baca Quran. Lalu Rasulullah baca Quran. Lalu mereka kembali ke kaumnya memberitahukan bahwa ternyata ada Al-Quran ini yang ajab gitu kan. Ada Al-Quran yang dibacakan bahwa itu seindah-indahnya. Mereka baru dengar sedikit, mereka berdakwah kepada kaumnya. Berarti mereka juga ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah perlakuan kita yang sebenarnya mengganggu mereka? Sesungguhnya kembali lagi kita yakin bahwasanya kita tidak pernah mengganggu mereka. Karena sesungguhnya kita beda alam, kita diciptakan oleh Allah di alam tersendiri. Mereka pun diciptakan oleh Allah di alam tersendiri. Adakah sebagai peringatan untuk kita? Peringatan untuk kita bukan karena kita mengganggu mereka. Peringatan untuk kita supaya kita tidak diganggu mereka sebenarnya. Peringatan untuk kita supaya kita tidak diganggu mereka. Maka muncullah istilah yang namanya ruqyah. Maka muncullah istilah yang namanya sebelum tidur harus berwudu. Maka muncullah peringatan bahwasanya sebelum tidur harus baca ini dan baca itu. Rasulullah tidak pernah meninggalkan membaca Al-Falaq An-Nas ketika mau tidurnya. Karena termasuk daripada gangguan luar dan gangguan di dalam diri manusia. Ada gangguan dari luar, ada gangguan dari dalam diri kita sendiri. Maka dari itu peringatan yang ingin sebenarnya Allah sampaikan bukan peringatan dari mereka. Tapi peringatan dari
Allah. Bahwasanya mereka itu adalah juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka ada yang kafir, tapi di antara mereka juga ada yang beriman kepada Allah. Bahkan mereka ada yang lebih luar biasa loh. Kita tuh kan kalau dengar ceramah kadang-kadang dinikmati tapi malas di-share gitu. Kalau mereka itu dalam surah Al-Jin disebutkan baru dengar sepintas gitu langsung mereka share kepada orang lain gitu. Langsung mereka share kepada jin yang lain. Maaf bukan orang lain, Bukan jin orang lain. jin lain. Jin lain Beda lagi gitu ya. nih. Jin lain. Maka kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari pengganggu gitu, dari pengganggu-pengganggu baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Kasihan Masya juga Allah. jinnya kalau selalu difitnah sebagai pengganggu kata Iyalah. jinnya. Orang gue nggak ngapa-ngapain. Lu nuduh-nuduh Iya. aja lu dosa lu. Orang kalian doa yang saling mengganggu kita sesama manusia menjadi setan gitu ya, bukan kami Iya, gitu kan. merasa difitnah Iya. dia. Merasa ya. difitnah Iya, jinnya. makanya Nabi melarang kita pipis di lubang. Betul. Ah, ya. ada Jangan sampai adabnya. Adab-adabnya. Ada adabnya. Di tempat-tempat membuang tinggal mereka membuang juga. kotoran itu bekas cucian, Mm-mm. jangan Iya. sembarangan. Ya gara-gara sering difitnah jinnya jadi fitness tadi tuh kayak yang sebelumnya tuh di segmen sebelumnya. Yang jelas janganlah Iya. kita berbuat zalim Betul. karena kepada yang tidak beriman pun atau yang tidak menyembah Allah pun kita tidak boleh zalim, apalagi Masya mungkin di Allah. antara jin ada yang beriman kepada Iya, Allah. nih Rakila lagi nonton tuh nggak usah takut. Ternyata kita itu khalifahnya Allah, dari kasih sama Allah buat menempati bumi ini, bukannya jin. Jadi cuma numpang sama kita ya. Jadi besok nggak usah takut lagi ya sayang ya. Ini Masya Allah luar biasa. Rakila suka lagi ketakutan sekarang nih. Kalau Karena anak kita saya, takutin. Nora, Aira sama Mak Anwar sengaja nonton. Nih buat jamaah yang ada di rumah sekarang waktunya kita menghubungi jamaah yang sudah siap ya untuk curhat online di rumah dan sudah mengirimkan permasalahannya ke media sosialnya Islam itu Indah. Langsung aja kita hubungi sekarang. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan curhatnya Mbak. Makasih Mas ya. Saya mau curhat Mas. Saya sudah menikah dengan suami saya selama 4 tahun. Oke. Itu menikah siri. Dan Siri. kita dikarunia anak 1 orang. Umur 3 tahun. Selama ini kan dia menafkahi saya pas-pasan karena saya tahu keadaan dia. Mm-mm. Terus selama bulan puasa kan kita tuh ngalami COVID itu, jadi lockdown, dia nggak kerja. Jadi saya memutuskan untuk bekerja. Mm-mm. Setelah saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan puasa kita sehari-hari kan tuh kurang karena 1 orang yang bekerja. Mm-mm. Terus saya terpaksa berhutang. Nah, terus pada saat saya pergi kerja ada seseorang ke rumah mau menagih hutang. Dan dia bertemu dengan suami saya, tidak bertemu dengan saya karena saya kerja. Terus dia nagih ke suami saya. Pada saat itu keadaan rumah tangga kita sedang retak. Iya, oke. Nah, terus suami saya bilang sama yang datang ke rumah tadi, katanya dia mau meninggalin saya, dia bilang gitu. Terus ninggalin saya. Keesokan harinya orang tersebut datang lagi ke rumah menemui saya. Iya. Dan dia ceritalah semuanya kepada saya. Karena saya emosi, saya ambil surat nikah siri saya sobek. Karena saya tinggal kerja. Setelah saya pulang kerja, suami saya tidak ada lagi di rumah. Semua barang-barangnya dibawanya keluar dari rumah saya. Terus pada saat Idul Fitri kemarin, dia pulang ke rumah. Dia minta maaf sama saya, sama orang tua saya bahwa dia mengaku salah, dia mau pulang. Oke, saya terima. Ya. Terus gimana tuh Ustadz solusinya? Apakah saya ini termasuk orang yang berzina atau masih ada sahnya saya sebagai suami istri gitu Iya, Ustadz? oke. Itu gara-gara cuma nyobek surat nikah siri ya Mbak ya? Iya, karena emosi tadi. Iya, itu kan baru suratnya aja dicoret kan Mbak. Berarti peringatan, besoknya nggak sirih lagi Mbak. Diresmiin di KUA, amin. Nah ini Masya Allah luar biasa. Ini Bib pertanyaannya ini panjang ini luar biasa nih Bib nih ya. Tapi jelas maksudnya Bib ya. Jelas. Ini gara-gara emosi nikah, buku nikahnya sobek karena ini juga nikah siri. Tapi ngerasa setelah itu dosa nih. Tapi kalau misalnya berhubungan lagi berdosa nggak, berzina nggak Bib? Gitu loh, silakan Bib. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan pertama ya kaitan dengan nikah ini tadi ada istilah nikah siri. Nikah siri itu nikah yang
yang artinya disembunyikan. Sebenarnya di dalam Islam itu pertama nikah itu ada dua jenis, dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama secara syar'i, kedua secara hukumi gitu ya. Secara syar'i syarat nikah itu 5, rukun nikah itu 5. Pertama adanya mempelai laki-laki, wali dari mempelai perempuan, ada mahar, ada 2 orang saksi, ada akad, sah nikahnya. Itu secara syariah, tapi secara hukumi kenegaraan itu harus tercatat. Mas Fadli, jadi tercatat itu di KUA atau catatan sipil. Kalau enggak seperti itu nanti enggak bisa menggugat kalau ada apa-apa. Terjadi perceraian apa enggak bisa menggugat. Kalau nanti meninggal belum tentu bisa diurus warisnya. Punya anak enggak ada akte kelahiran panjang. Repot jadi nantinya ya. itu bahayanya kalau tidak tercatat begitu ya. Nah, lalu kemudian tadi yang apa yang disampaikan, lalu bagaimana kaitan dengan yang kasus barusan? Saya enggak tahu apa yang diucapkan suami tadi pada orang tadi, apa benar apa tidak. Itu perlu tabayun dicek. Langsung tanyakan sama suaminya. Itu apa maksudnya? Oh enggak, itu yang saya maksud sebenarnya saya enggak pernah bicara begitu kan, jadi berarti tidak begitu. Harus dipastikan, jangan hanya dengar dari orang lain. Komunikasi itu penting. Kalau memang itu ucapannya adalah nilainya secara syariah adalah talak, gitu kan, dicerai gitu ucapannya, maka insya Allah kalau seperti tadi bahasanya maka itu dihitung talak 1. Talak 1 bagaimana kalau misalnya ini apa tadi dirobek itu enggak ada masalah ya, dalam Islam bukan itu hitungannya. Dan itu kan wanita juga bukan laki-laki yang merobeknya gitu ya. Nah yang penting adalah pada saat kembali tadi sudah menyatakan saya ingin kembali, itu di dalam syariah dihitung sebagai rujuk. Gitu ya. Jadi berarti dia sudah sah. Rujuk apa perlu pakai saksi? Tidak perlu pakai saksi. Langsung begitu juga. Yang penting bagi laki-laki jangan pernah mengucap talak itu. Saya talak dengan talak 3. Nah itu nggak bisa kembali kecuali harus nikah sama orang lain. Ah tuh Mbak jelas Mbak ya, ini luar biasa nih penjelasan dari Habib nih tadi nih. Mbak udah berarti kan meninggalnya juga nggak berapa lama sebenarnya kan Ustaz ya? Mbak? Berapa ditinggalnya. Oh Kurang enggak lebih lama. 1 minggu. Oh 1 minggu mah aman. Mbak, ya Allah kangen-kangenan itu. Ngambek doang Ustaz Maulana tambahin Ustaz. Mbak yang baik hati, yang luar biasa, yang berusaha untuk mempertahankan rumah tangga luar biasa. Tadi Mas Fadli sempat menyinggung bagusnya memang kalau nikah secara syariat dan hukum syar'i. Sebenarnya kalau nikah siri kan sebenarnya mengamankan diri dari perzinaan, untuk melegalkan sejarah Islam, tapi legal negara itu penting karena tadi ada kaitannya dengan warisan, untuk harta gono gini dan sebagainya. Lalu enaknya itu terhindar dari fitnah. Nah, jadi ada baiknya kalau Mbak bertanya bagaimana? Oh, kalau saya sih betul tadi kalau bisa diperbaiki, kalau perlu disiarkan, diberitahukan. Dan Mbak, pertanyaannya tadi, apakah saya berzina? Enggak, udah aman. Kalau secara hukum agama Islam aman. Mbak sudah aman. Aman tapi Mbak. ada baiknya dilegalkan lah. Iya, tuh Mbak jelas ya Mbak ya. Makasih banyak loh Mbak. Apalagi ada anaknya. Iya udah punya anak juga, legalin aja ya Mbak ya. Insya Allah ya. Iya. Makasih banyak curhatannya. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Ustadz nih saya mau nanya lagi nih Ustadz nih. Apa benar setan atau jin bisa juga menampakkan wujudnya di dalam masjid? Bisa. Aduh. Sangat bisa. Masa? Karena Terus saya enggak usah dibahas. Terus gimana? Pokoknya seru ceritanya. Gimana coba? Mau setelah ini aja ya. Setelah ini aja ya udah deh. Ya setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu di masjid luar biasa.